Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Izati. Saya Dina Kamelia. Saya Fitratul Kamelia. Saya Nurul Marifah. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PPT IPS yang berjudul Pengaruh dan Perubahan Antar Dua Negara Indonesia dan Saudi Arabia terhadap kehidupan ekonomi, yang akan dibawakan oleh Dina Kamelia. Oke, saya akan menjelaskan. Indonesia dan Arab Saudi memiliki hubungan bilateral di bidang ekonomi yang telah terjalin dengan baik. Nilai perdagangan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi pada tahun 2022 mencapai USD 7,5 miliar, serta nilai ekspor mencapai USD 2 miliar dan impor senilai USD 5,5 miliar. Dikutip dari majalah Akses edisi ke-21 2012 karya Direktorat Jenderal Asia Pasifik Kemenlu, kerjasama Indonesia dan Arab Saudi telah mengalami kemajuan pesat. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah kerjasama yang telah terjalin beberapa tahun, baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan. Berikut beberapa bentuk kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi di bidang pendidikan. Pemberian beasiswa. Pemerintah Arab Saudi memberi beasiswa kepada pelajar Indonesia yang berprestasi untuk menempuh pendidikan di universitas ternama milik pemerintah Arab Saudi. Pada 2012 saja diperkirakan ada lebih dari 600 mahasiswa asal Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di Arab Saudi. Pertukaran pelajar, salah satu contoh kerjasama di Indonesia dan Arab Saudi di bidang pendidikan, yakni pertukaran pelajar. Hampir sama seperti bentuk kerjasama lainnya. Arab Saudi dan Indonesia rutin melaksanakan pertukaran pelajar selama 2 hingga 3 tahun. Pembangunan lembaga pendidikan. Dilansir dari situs Kominfo Ngawi, salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi di bidang pendidikan ialah pembangunan lembaga pendidik. Negara ini telah mendirikan sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia. Salah satu alasannya karena Indonesia telah menjadi prioritas utama bagi Arab Saudi. Oke, pembahasan selanjutnya akan diwakilkan oleh Fitratul Kamelia. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Dina Kamelia. Ekonomi Arab Saudi didukung oleh keberadaan ladang minyak dengan pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah dari segala aktivitas perekonomian. Arab Saudi setidaknya memproses 18% kebutuhan minyak bumi dunia sehingga mendapatkan julukan sebagai pengekspor minyak bumi terbesar di dunia dan memainkan peranan sebagai ketua organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi untuk beberapa tahun. Sektor minyak bumi juga merupakan penyumbang terbesar pendapatan nasional. Arab Saudi memiliki ekonomi berbasis minyak dengan kontrol pemerintah yang kuat terhadap kegiatan ekonomi utama. Sektor minyak bumi menyumbang sekitar 80% dari pendapatan anggaran, 45% dari PDB, dan 90% dari pendapatan ekspor. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (PBS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia triwulan 2023 tercatat sebesar 5,3%, year-over-year sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebesar 5,01% year-over-year. Ekonomi Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar berkembang sebagai negara berpenghasilan menengah dan anggota G20. Indonesia tergolong ke dalam negara industri baru. Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-17 di dunia berdasarkan PDB nominal dan terbesar ke-7 dalam hal PDB keseimbangan kemampuan berbelanja KAB. Pada tahun 2019, ekonomi internet Indonesia mencapai US 40 miliar dan diperkirakan akan mencapai US 130 miliar pada tahun 2025. Indonesia bergantung pada pasar domestik dan pembelanjaan anggaran
pemerintah dan kepemilikannya atas badan usaha milik negara BUMN. Pemerintah pusat memiliki 141 BUMN. Administrasi harga berbagai barang kebutuhan pokok termasuk beras dan listrik juga memainkan peran penting dalam ekonomi pasar. Namun sejak tahun 1990 mayoritas perekonomian Indonesia dikuasai secara perorangan dan oleh perusahaan asing. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Arifah. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Fitratul Kamaliyah. Pemerintah mengambil alih sebagai besar aset sektor swasta melalui akuisisi pinjaman bank bermasalah dan aset perusahaan melalui proses restrukturisasi utang, dan perusahaan yang ditahan dibuat untuk privatisasi beberapa tahun kemudian. Sejak 1999, ekonomi Indonesia telah pulih. Pertumbuhan telah meningkat menjadi lebih dari 4,6%. Dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2012, Indonesia menggantikan India sebagai ekonomi G-20 dengan pertumbuhan tercepat kedua di belakang Tiongkok. Sejak itu, tingkat pertumbuhan tahun berfluktuasi sekitar 5%. Namun, Indonesia menghadapi resesi pada tahun 2020 ketika pertumbuhan ekonomi anjlok hingga -2,7%. Akibat pandemi COVID-19, ini adalah pertumbuhan terburuk sejak krisis moneter 1997 pada tahun 2021. Produk domestik bruto Indonesia tumbuh 3,69% karena penghapusan pembatasan COVID-19 serta rekor ekspor tertinggi yang didorong oleh harga komoditas yang lebih kuat. Indonesia diprediksi menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Joko Widodo telah menyatakan bahwa perhitungan kabinetnya menunjukkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan memiliki penduduk sebanyak 309 juta jiwa. Menurut perkiraan Jokowi akan ada pertumbuhan ekonomi 5,6% dan PDB sebesar USD 1 triliun. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan mencapai USD 29.000. Indonesia dan Arab Saudi memiliki hubungan bilateral di bidang ekonomi yang telah terjalin dengan baik. Nilai perdagangan Indonesia Arab Saudi tercatat sebesar USD 5,5 miliar pada tahun 2021. Ekspor Indonesia ke Arab Saudi selama periode Januari 2021 sebesar USD 1,5 miliar, naik sebesar 12,78% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang berjumlah USD 1,33 miliar. Selain itu, total nilai forex direct import dari Arab Saudi ke Indonesia mencapai USD 24,6 juta pada periode 2016 sampai 2021. Menindaklanjuti hubungan kedua negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi.